Waalaikumsalam. Dulu Bu, mohon maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sama Ibu dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, ya. Bisa Bu waktunya Bu? Bisa Pak. Ya. Pertama, bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu setelah Ibu menyampaikan proses pembelajaran dengan didampingi saya Bu, sebagai supervisinya, gimana rasanya? Perasaannya ada lega, tapi juga deg-degan Pak sebenarnya karena ya, ini pertama kali didampingi gitu. Apakah pembelajaran yang Ibu lakukan tadi menurut Ibu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan seperti di RPP? Ya kemungkinan sudah, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan yang di RPP, tapi tentunya pasti banyak kekurangan yang ada. Coba Ibu tarik, ceritakan sedikit kira-kira yang Ibu rasakan yang paling memuaskan dalam pembelajaran tadi itu kira-kira apa? Bisa nggak? Kalau yang paling memuaskan mungkin dari keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok. Mereka saya lihat bisa saling berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang saya berikan. Kemudian mereka bisa menampilkan hasil diskusinya dengan baik di depan kelas. Oke, Bu. Kita ada juga dalam proses pembelajaran tadi kan ada yang memuaskan gitu, tapi tentunya ada yang mungkin sedikit tidak memuaskan. Menurut Ibu, dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi Bu, ketercapaian yang Ibu lakukan menurut Ibu sendiri itu kira-kira bagaimana Bu? Apa sudah tercapai semua atau memang ada yang belum tercapai, gimana Bu? Kalau persentase mungkin sekitar 70 atau 80% sih. Kenapa Ibu? Nah, jadi nanti untuk bisa tahu 100%-nya itu nanti dari penilaian, evaluasi. Iya. Baiklah Ibu, menurut Ibu sendiri ada nggak kesulitan yang dihadapi anak dan kesulitan yang dihadapi Ibu sendiri dalam menyampaikan materi dari Ibu? Ya, kalau dari anak mungkin kalau saya lihat itu mereka masih kebingungan untuk memasukkan data ke dalam bentuk tabel, karena mungkin pembelajarannya data dan diagram. Seperti itu. Kalau dari saya mungkin kesulitan dalam memantau anak karena mereka kan terbagi menjadi beberapa kelompok, jadi saya harus keliling satu-satu dan semuanya kadang bu saya gitu, jadi emang harus sedikit menahan, ya harus sabar, harus tahan sedikit capeknya karena harus keliling terus gitu kan. Ya, artinya kan intinya kan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi minimal sudah mewakili apa yang Ibu harapkan, walaupun memang belum bisa maksimal begitu ya. Seperti itu. Baiklah Ibu, untuk proses pembelajarannya saya rasa sudah cukup Ibu. Namun dari apa yang Ibu tampilkan tadi, tentunya Bapak juga memiliki catatan-catatan tersendiri yang mudah-mudahan catatan ini nanti akan menambah wawasan Ibu, bisa meningkatkan proses belajar Ibu ke depan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama Ibu, ketika mau menyampaikan materinya tentunya kita harus mengecek kesiapan siswa, gitu kan. Kesiapan siswa itu apakah benar-benar siap atau betul, baik kondisi fisiknya, kondisi jasmaninya, atau kondisi sikap dan semuanya itu harus siap betul. Kemudian satu hal yang perlu diketahui bahwa ketika kita menyampaikan materi apa saja adalah tujuan itu utama. Tujuan itu harus disampaikan, baik itu mau ditulis ataupun ditampilkan dalam bentuk slide, itu harus kita tampilkan. Yang tadi Ibu sampaikan tadi, ternyata Ibu lupa untuk menuliskan atau menyampaikan tujuan pembelajarannya, walaupun secara garis besarnya tujuannya tercapai, tetapi itu adalah harus disampaikan Ibu. Itu untuk kegiatan pendahulunya. Untuk yang kegiatan intinya, alhamdulillah saya sangat bersyukur Ibu bisa menyampaikan materi dengan baik, bisa menguasai dengan baik, dan satu hal yang
perlu saya apresiasi bahwa ketika menyampaikan materi, apalagi materi matematika ini Bu sangat susah. Ada kalanya memang kita perlu adanya penyegaran, dan tadi Ibu udah melakukan dengan adanya ice breaking. Nah, itu adalah salah satu kunci untuk mengembalikan konsentrasi yang sudah mulai jenuh sama anak-anak seperti itu. Nah, itu nilai yang positif dan plus dari Ibu. Saya sangat bersyukur dengan itu. Kemudian untuk penutupnya juga sedikit Ibu, untuk kegiatan penutupnya lebih ditekankan anak untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah dia buat. Kemudian secara garis besarnya dia udah berani menampilkan sendiri, tampil ke depan. Itu adalah nilai plus dia untuk kemandirian dan nilai bertanggung jawab sebagai seorang pelajar memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Ibu. Jadi secara garis besarnya sudah cukup. Kemudian satu lagi pertanyaan saya Ibu, kira-kira Ibu ke depan Ibu, kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu lakukan kembali agar pembelajaran ke depan itu lebih bervariatif, lebih meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lagi, kira-kira apa? Tentunya dari proses coaching ini saya sangat bersyukur karena ada hal-hal yang bisa Bapak cek dan saya melakukan merasa oh ini ternyata masih banyak kurangnya gitu. Jadi kedepannya akan melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang kurang. Udah, terima kasih Ibu. Artinya kan kita Bapak tidak mengajari, Bapak tidak menggurui, Bapak juga tidak menilai, tetapi ini semua untuk kebaikan anak-anak kita semua. Ibu juga jangan terbebani karena ada coaching ini ya. Ya. Terima kasih banyak waktunya.